kalau disclaimer itu berarti profesional itu tidak memberikan pendapat karena semua laporannya tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, tapi kalau yang bagus itu ya wajar tanpa pengecualian. Ya, kemudian yang BTW dibaca aja. Nah, tujuan pengawasan ya supaya mencapai visi misi secara efisien, ada keterbukaan, kejujuran, ada partisipasi dan ada akuntabilitas. Berarti pengawasan itu adalah salah satu faktor yang bisa mewujudkan good governance. Lembaga pengawasan kita apa saja tahu nggak? Coba dicari di Google, cari aja lembaga pengawasan kita. Itu kaitannya nanti dengan jenis pengawasan. Ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Lembaganya apa saja di situ? Banyak enggak lembaga pengawasan? Banyak. Di Indonesia. Banyak enggak? Banyak. Ya, jadi ada lembaga pengawas internal dan ada eksternal. Internal, ya jadi kalau kita berbicara lembaga, kita membahas tujuan dulu ya. Tujuan pengawasan itu pihak yang diawasi merasa terbantu untuk pencapaian visi misi, sudah kita pahami. Ada suasana keterbukaan, akuntabilitas, ada trust building di sana, ya. Kemudian memastikan meningkatkan kelancaran kegiatan organisasi dan mewujudkan good governance. Ruang lingkupnya apa? Pengawasan itu kegiatan umum pemerintahan. Apa sih kegiatan umum pemerintahan itu yang kalian tahu? Siapa yang tahu? Ini menjadi lingkup pengawasan. Kegiatan umum pemerintahan itu diawasi. Kalau kita ingat tentang lokus dan fokus administrasi negara, ada di mana? Kalian mahasiswa administrasi publik harus tahu loh betapa luar biasanya fungsi administrator publik. Pak Prabowo itu administrator publik bukan? Siapa yang dimaksud administrator publik? Kalian bisa menjawab kalau tahu administrasi publik itu apa. Kalau administrator kan berarti orangnya, orang yang bagaimana mengelola publik, tentu sesuai kewenangannya. Negara Indonesia itu kan besar, kepulauan, nggak mungkin Pak Prabowo sendirian mengelola publik. Sehingga di dalam prinsip organisasi ada delegasi, ada Pak Wapres. Tugasnya apa Pak Wapres? Ya, ada menteri. Menteri itu sebagai pembantu presiden. Kan ada menteri pendidikan, ada menteri keuangan, apalagi Komdiki. BUMN masih enggak? Masih.
ada Menteri Perlindungan Migran, ada tenaga kerja. Itu kan mengurusi kita semua tusinya ya. Apakah ada kementerian yang tidak mengurusi rakyat tusinya? Yang pasti beliau membuat kabinet itu, kabinet yang betul-betul fokus untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dan tugas umum pemerintahan itu apa? Kalau kita berbicara lokus administrasi publik, kan di birokrasi, tugasnya birokrasi itu apa? Halo, semester 2 harus sudah semakin memahami ya. Apa? Kan memberikan pelayanan publik. Ya, tugas negara itu memberikan pelayanan publik yang terbaik, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Pelayanan Publik. Ya, itu harus diingat ya kalian ya. Saya ini calon administrator negara loh ya, administrasi publik. Ya, bagaimana mengelola publik? Bisa dibayangkan ya, mengelola publik itu mudah atau susah? Atau tidak mudah? Tidak mudah atau susah? Tidak mudah apa susah? Atau mudah? Bingung dijawabnya. Tidak mudah itu kan sama dengan susah. Jadi kalau bahasa motivator itu tidak boleh mengatakan yang negatif. Jadi tidak mudah, mudahnya yang di-expose. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke ya, dibatasi geografis dengan karakter yang berbeda, kondisi daerah yang berbeda, tetapi memastikan semua layanan itu punya standar yang sama. Ya, kalau di sini cepat, ya di Papua harus cepat, gitu ya Manuel. Atau di Padang harus cepat. Ya. Bahkan ada menteri, pasti namanya menteri daerah tertinggal atau enggak ya? Daerah tertinggal, dulu ada menteri daerah tertinggal atau apa itu? Ya. Sekarang ada daerah terluar, terapa ya, terdepan, terluar, terapa itu, menggunakan istilah itu. Masih ada betul tidak? Itu pun kaitannya dengan tugas umum pemerintahan. Jadi layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bagaimana mengelola wilayah, dan seterusnya. Jadi kalau Immanuel atau siapa namanya tadi? Raka ya, Raka jadi bupati ya harus ke sana mengurusi rakyatnya. Jadi tugas umum pemerintahan perlu diawasi untuk memastikan tadi ternyata program kegiatan itu berjalan dengan baik. Contoh program kebijakan apa? MBG di dekat saya atau di kampus bawah ya, kalau kalian jalan-jalan main ke kampus Erlangga itu, depannya kampus Vokasi Erlangga dekat MM itu, depan ada SPPG situ. Ya, bagaimana memastikan program pemerintah itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kan kemarin ada kasus banyak tuh. Ya, ada yang keracunan, ada yang ininya sudah bau dan seterusnya, perlu pengawasan. Ya. Jadi yang diawasi ruang lingkupnya adalah kegiatan umum pemerintahan, pelaksanaan rencana pembangunan, kemudian pengelolaan keuangan negara pasti, kekayaan negara pasti, itu dijamin di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kekayaan negara isinya untuk siapa? Untuk siapa? Kekayaan negara kita untuk siapa kan? Warga negara. Iya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu janji
undang-undang yang pada saat konstitusi, sehingga kalian sebagai warga negara masyarakat boleh mengawasi. Kan janji undang-undang dasar itu untuk kepentingan masyarakat. Kok itu hanya segelintir orang yang menikmati? Kita boleh memberikan laporan kepada siapa? Kalau kalian menemukan begitu, laporannya ke siapa sih? Kan kalau di dalam lembaga pengawasan itu partisipasi buktian, partisipasi masyarakat diharapkan di situ. Pernah mendengar enggak waktu KPK terbentuk pertama kali? Ya, bahkan disampaikan oleh pemerintah, rakyat boleh menyampaikan informasi itu ke KPK kalau ada temuan yang misalnya ada indikasi korupsi dan seterusnya. Berarti kan kita ikut mengawasi di sana, tentu dengan mekanisme yang ada di negara kita. DPR itu lembaga pengawasan enggak? Ya, tugasnya mengawasi juga di samping legislasi dan anggaran. Kalian merasa terwakili di situ? Mestinya iya, karena kalian yang memilih Direktur Pemilu tuh kemarin. Oh belum. Ya, jadi makanya memilih wakil rakyat itu ada di dewan itu penting, siapa yang ada di situ, karena harus menyuarakan suara kita, kepentingan kita, kepentingan publik, ya. Jadi pelaksanaan anggaran, keuangan, kegiatan BUMN, kegiatan aparatur, kelembagaan, kepegawaian dan tata laksana. Jadi kalau kita berbicara itu, aturan kepegawaian aja sangat banyak. Ya. Kita boleh cuti kapan, kita tidak boleh cuti kapan. Masuk kantor dan pulang saja diatur kan? Masuk kantor dan pulang diatur. Kalau di perusahaan swasta waktu itu ya, saya waktu sekolah itu di Jakarta, waktu sekolah itu saya berarti kan tahun 2005 ya, 2005an atas itu saja sudah ada perusahaan swasta di Jakarta yang basisnya tidak jam kerja, tetapi berapa jam dia harus bekerja di kantor. Jadi kalau misalnya 8 jam, dia boleh masuk, kalau memang mau jam 9 berarti pulangnya lebih malam. Tapi kalau jam 8 dia pulangnya ya dihitung aja. Ya, jadi itu lingkup pengawasan. Tujuannya sudah, lingkupnya. Kemudian jenis pengawasan. Kalian pasti sudah sering mendengar yang namanya pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat dan legislatif. Pengawasan melekat itu yang disingkat Baskat itu yang seperti apa sih? Siapa yang melakukan pengawasan melekat? Raka? Kok kamu sibuk? Yang apa? Oh, pengawasan adalah? Enggak usah. Kamu kan bisa baca. Ya. Kalian itu masih senang mencatat enggak sih? Masih senang mencatat ya? Kalau zaman saya memang iya, semua dosen saya catat gitu. Tapi sekarang dengan teknologi itu kan semuanya ada. Mau minta apapun semuanya ada, sehingga saya minta kalian itu lebih fokus ke saya, kita diskusi. Ya. Pengawasan melekat itu siapa yang melakukan? Ya ingat saja itu melekat, berarti langsung yang mengawasi adalah atasan langsungnya. Ya. Day-to-day diawasi oleh atasan langsung pada stafnya. Jadi sebenarnya ini adalah pengawasan yang preventif. Nah, saya tanya dengan pengawasan, kalian pernah mendengar monitoring dan evaluasi? Itu apa sih? Monitoring dan evaluasi itu bagian dari pengawasan. Bedanya apa? Monitoring dan evaluasi.
monitoring nih. Siapa lagi? Apa itu monitoring dan apa evaluasi? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Monitoring itu mengawasi jalannya kegiatan selama berlangsung. Jadi kayak apakah ada masalah, terus kalau misalkan ada prosedur yang diperbaiki. Terus kalau evaluasi itu lebih ke menilai hasil dari keberhasilan program. Apakah tujuannya tercapai atau tidak? Ya. Jadi mendengar yang di belakang, Mbak, apa monitoring dari evaluasi? Ya, yang maaf hijab. Oh, kebetulan hijabnya hitam ya. Yang dari dua, ya. Kalau monitoring tadi itu pemantauan saat kegiatan berlangsung. Terus kalau evaluasi itu lebih ke hasil tujuannya, apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak. Ya. Dua-duanya adalah kegiatan pengawasan, ya, yang tentunya ini untuk koreksi semuanya. Ya, pokoknya pengawasan itu pasti untuk koreksi dan untuk continuous improvement, untuk perbaikan selanjutnya. Kalau monitoring itu day to day. Jadi pada saat kegiatan itu berlangsung, betul, itu diawasi, namanya adalah kegiatan monitoring. Kalau evaluasi pada saat kegiatan itu sudah selesai. Ya. Jadi kalau kemarin ada yang menjawab juga temanku, kalau monitoring itu 24/7. 24/7 kayak McDonald ya. Masuk terus tuh. Bahwa iya, monitoring itu day to day. Dan mestinya itu juga dilakukan oleh atasan langsungnya, ya kan? Itu bisa dimonitor kegiatan berjalan dengan baik atau tidak. Artinya monitoring itu adalah pengawasan yang sifatnya preventif. Supaya, jadi kalau monitoring itu kegiatan berjalan, berarti pada saat ada penyimpangan kita bisa mengetahui lebih awal, tidak di ujung saat baru tahu. Nah, kita juga sama pada saat melakukan pengawasan progress studimu. Dosen wali itu punya instrumen, dilihat KHS-nya, kemudian di PERA itu jelas. Nanti semester 3 akan dilihat, dimonitor IP-nya berapa, kemudian SKS yang sudah diambil itu berapa. Karena ini monitoring supaya mahasiswa ini lulus tepat waktu. Di awal sudah ketahuan nih, ini misalnya Raka nih, kok Raka IP-nya masih 2 ya. SKS-nya banyak yang nggak lulus mata kuliahnya. Nah, disitulah fungsi monitoring, segera diperbaiki. Ada kendala apa? Oh, ternyata Raka baru putus dengan pacarnya sehingga nilainya jelek, misalnya begitu. Ya, karena saya pernah punya anak wali itu, dia di awal nilainya bagus misalnya, kemudian turun. Kita lihat, saya panggil dia orangnya pendiam, ya, tidak ya, sampai ke temannya. Ternyata dia pun tidak banyak berinteraksi dengan temannya. Setelah kita ajak diskusi, mahasiswa ini ingin kuliah di UGM sama seperti kakaknya. Jadi dia tidak bisa move on. Semester 1 bagus, semester 2 turun, semakin turun. Di ujung akhirnya dia memang mengundurkan diri. Tapi di awal kita sudah ketemu nih. Oh, ini kenapa kamu begini? Sanksi. Dan sebenarnya kecuali apa yang memotivasi? Kamu mau kemana? Kalau memang mau pindah ya tetap jalankan yang di sini. Karena pindah kan perlu waktu ya. Tidak bisa hari ini kemudian besok pindah kan enggak. Atau sebenarnya kalau berdiri langsung bisa. Tapi dia tidak lakukan, tetap mengikuti si semester berikutnya sampai kok menurun. Terus hilang.
di dalam monitoring progress studi, dosen wali memang mempunyai tugas seperti itu. Ya, jadi kalau kalian ada kendala sesuatu yang mengganggu proses pembelajaranmu, ya kalau di kampus yang close ya paling dekat dengan dosen wali masing-masing. Nanti akan diberikan solusinya seperti apa, paling enggak diskusi apa. Termasuk waktu nanti bimbingan, Bu saya sulit ketemu Bu itu. Banyak yang waktu itu saya sempat mendapat informasi itu, ya kita berikan informasi, masukan dan seterusnya ya. Pernah ketemu dosen walinya di luar IRS? Berarti tidak ada masalah maksud saya kalau nggak pernah ketemu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian pengawasan melekat ya, ada pengawasan fungsional, kita ada pengawasan internal ya. Itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan ada yang namanya APIK. APIK itu apa? Aparatur. Pernah dengar ya? Kita tahu dari sisi kelembagaan itu ada namanya inspektorat wilayah. Ada yang provinsi, ada yang daerah, ada yang kementerian. Itu adalah pengawas internal. Jadi selain ada pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional, ada pengawasan masyarakat, ya kan? Ada legislasi DPR. Untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Apa yang dilakukan itu untuk tujuan masyarakat. Masyarakat bisa mengawasi kan? Bisa. Kalian merasa itu enggak punya untuk mengawasi enggak? Bu, saya mikir kuliah aja begini, mengawasi yang lain, biar aja deh mereka yang mengurusi sudah ada ya. Makanya saya selalu mengapresiasi kakak kelas kalian, pastinya kakak kelas ya, nggak mungkin adikmu nanti yang melakukan demo. Ya, itu kontrol sosial. Kalau di dalam policy cycle, semua masalah publik itu bisa menjadi agenda setting pemerintah bila kalau sudah agenda setting kan nanti menjadi concern pemerintah, menjadi program legislasi nasional. Kalau sudah legislasi nanti instrumen kebijakan muncul, akan menjadi agenda setting bila apa? Kan kalian sudah semester 1 dapat di policy cycle, mulai dari formulasi sampai evaluasi. Ya, masalah itu berdampak strategis, berdampak luas, dan ada pressure. Makanya kakak kelas kalian yang demo itu sebenarnya menyuarakan, mengaspirasi mereka terhadap masalah publik yang dilihat, dengan catatan ya, demonya adalah demo yang konstruktif, tidak merusak. Karena memang demo itu kan, apalagi kalau sudah ada masalah publik apa tentang fenomena waktu itu polisi atau apa, kita yang BD1 itu selalu ditelepon, tolong dipastikan pergerakan mahasiswa. Yang dikhawatirkan apa? Kalau chaos, ya kan? Karena itu adalah massa. Kemudian kita memakai atribut amatir yang bisa disupi, itu yang kadang mahasiswa tidak aware sudah, tetapi mungkin tadi kontrolnya kurang. Ya, pada saat rame-rame begitu, siapa yang tahu kalau ada orang lain yang kemudian membuat kerusuhan, tetapi kemudian, oh ini ada jaket undip nih. Itu yang selalu saya pesankan, tolong hati-hati karena potensi untuk orang luar masuk itu tinggi. Ya. Jadi demo is okay, karena dalam mekanisme pembuatan kebijakan itu jelas ada bagaimana menyampaikan aspirasi itu kan banyak. Hanya tidak boleh kemudian merusak. Yang terjadi kan, yang khawatirkan kan kemarin ada yang sampai pagarnya dirusak dan seterusnya. Ya, jadi itu menyampaikan aspirasi dalam bentuk kontrol masyarakat, termasuk media massa. Nah, dalam konteks film All the President Men itu memastikan bahwa media itu sebenarnya sebagai kontrol sosial
yang mengawasi jalannya pemerintahan. Ya, tapi ternyata Pak Nixonnya tidak menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitasnya, transparannya, kemudian ada penyalahgunaan kewenangan. Kan tidak boleh di luar untuk kepentingan publik. Ya, itu media massa. Kalau legislatif itu oleh DPR, ya. Legislatif. Nah, setelah tahu kalian kelembagaan di negara kita tercinta, ada jenis pengawasan, ada lembaga pengawasan eksternal dan internal. Kira-kira kalian pernah nggak bertanya dalam hatimu, atau bertanya itu di hati atau di pikiran ya? Pikiran. Itu saya bertanya-tanya dalam hati saya, misalnya Aduh. gitu ya. Sialan. Hati dan pikiran. Mengapa korupsi masih terjadi? Ya, kita mendengar berita tentang korupsi kuota haji, dan itu oleh Pak Menteri Agama. Ada Bupati Cilacap dan Pekalongan. Itu kira-kira kenapa ya? Menurut kalian? Karena tadi sudah kita ketahui ada jenis pengawasan, ada lembaga pengawasan yang menurut saya luar biasa. Bahkan ada lembaga baru, KPK ya. KPK itu kan bagaimana menyelesaikan masalah korupsi yang berapa M itu, 1 M ke atas. Kenapa masih terjadi? Coba dipikirkan. Silakan dua orang diskusi. Kenapa ya? Sama sebenarnya seperti kamu tuh bertanya pada diri sendiri, kok aku menyimpan